Saya fokus ini anak-anak dari mana saja. Anak-anak dari Sumatera sampai Papua ada. Anak-anak dari Manado, Sulawesi paling ujung, nyaris ke laut perbatasan sama Filipina sampai ke NTT ada. Anak-anak dari tengah kota sampai anak-anak dari dalam hutan yang kita jemput tidak menggunakan baju, tidak berpakaian, tidak beragama, rambutnya segini, kita bawa pulang. Dan anak yang tadi dari dalam hutan, sekarang anak itu sudah hafal 5 juz. Mendongeng akhirnya jadi senjata paling utama saya untuk bisa diterima oleh anak-anak. Berangkat membawa anak dari lokasi bencana alam itu sebetulnya ada rahasia di belakangnya. Saat itu saya berhutang sama bank. Jadi rumah ibu kandung saya itu saya gadaikan ke bank untuk buka konveks. Udah habis akal, udah jalan buntu. Kita gadaikan rumah kita ke Allah. Kita masukin anak yatim di rumah. Setelah ngomong itu, ternyata Allah mudahkan semuanya. Dan dalam kurun waktu 7 tahun itu, bukan cuma tempat ini yang berdiri. Rumah makan gratis di Jati Asih berdiri, di atas tanah wakaf. Villa Quran di Kuningan berdiri, tempat yang lebih luas dari ini. Dan satu lagi, rumah yang kita kontrak dulu, itu dihibahkan. Jadi akhirnya kembali lagi, kita mau memerankan hidup kita, atau kita mau menerima peran dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Surahman. Anak-anak Indonesia bisa manggil saya Kak Iman karena saya adalah seorang pendongeng. Saya biasa disebut laki-laki panggilan, atau saya lebih senang dipanggil laki-laki yang terpanggil untuk anak-anak Indonesia. Kenapa anak-anak jadi wilayah dakwah saya? Karena anak adalah masa depan ya. Jadi ada pepatah, kalau kita mau senang-senang 1 jam, mau senang-senang 1 jam, ambil bantal pergi tidur siang. Kalau mau senang-senang 1 hari, ambil kail, kita pergi memancing atau tamasya. Kalau kita mau senang-senang 1 tahun, tanam padi. Kalau kita mau senang-senang 10 tahun, kita tanam pohon ya, kayu-kayu besar di hutan. Kalau kita mau senang-senang selamanya, selama kita di dunia, dan senang-senang di akhirat, maka cari anak-anak, tanamlah budi pekerti. Ini yang saya ambil. Awalnya saya juga nggak pernah berpikir dan terpancing untuk jadi seorang pendongeng. Dongeng kita adalah dari mulai wilayah-wilayah konflik, wilayah bencana alam, sampai ke pelosok-pelosok negeri. Jadi itu wilayah dongeng kita. Ibu saya seorang guru dulu. Sejak saya kecil sangat dekat juga dengan anak-anak. Jadi hidup saya selalu di tengah anak-anak. Ibu saya punya taman kanak-kanak juga di rumah. Dan ternyata menyampaikan pesan dengan cara bermain itu menyenangkan sekali. Dan ibu saya dari mulai saya kecil berharap saya jadi seorang kiai, seorang ulama, seorang guru agama lah. Dan saya nggak mau itu. Kenapa saya nggak mau? Saya kecil itu di Pondok Pesantren As-Saffiyah. Ayah saya si As-Saffiyah Jatiwaringin. Ayah saya itu dulu ya macul di pondok pesantren ya, barengan sama almarhum Ki Abdullah Safi. Dari mulai pesantren As-Saffiyah tahun 75, ayah saya sudah bergabung di situ. Jadi setiap hari saya ada di tengah pesantren. Begitu lulus SD, ibu saya bilang, harus pesantren gitu. Di rumah pesantren, keluar pesantren gitu ya. Pengen dong ya SMP negeri gitu ya. Oh enggak, kamu harus pesantren lah saya. Terus beliau berdoa supaya saya jadi
jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai gitu. Karena memang ibu termasuk orang yang kuat agamanya, senang sekali lah. Ayah juga orang yang sangat kuat akidahnya, tauhidnya. Jadi beliau pingin saya ada di situ. Saya nggak mau. Sampai akhirnya kuliah pun saya harus masuk UIN. Dulu ya IN ya. Harus ke sana, ke Jogja, harus saya nggak mau. Nah itu saya berontak. Pemberontakan pertama karena sudah besar, saya menolak. Waktu itu saya masuk broadcasting, AMR TV, Akademi Media Radio dan Televisi. Nah ini cerita lain. Di situ saya satu kampus sama almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Singkat cerita, ibu saya menolak untuk membiayai sekolah karena memang nggak punya uang juga. Broadcast itu dulu mahal, swasta. Semester ketiga saya keluar dari kampus, terpaksa karena nggak ada biaya. Kata ibu, kalau kamu menerusin kuliah ya di negeri. Di negeri ya IAIN. Balik lagi ke IAIN. Ya sudah, saya ke IAIN, saya ke Jogja. Di Jogja saya nggak tes di IAIN, Mas. Saya tes di Institut Seni Indonesia. Dari sekian ribu orang yang daftar, ternyata saya diterima. Dan saya nggak ngomong sama ibu saya itu. Saya nggak ngomong sampai tahun kedua, semester 3 atau 4 ya, ibu saya datang ke kampus itu. Jadi ibu saya bilang, kamu sekolah di sini? Saya bilang, iya. Ini sekolah rumah sakit. Gitu. Itu bagian dari pelarian saya untuk menjauh dari agama. Dari mulai semester 3 saya sudah beasiswa. Keluar dari sana saya mau nulis, waktu itu punya rencana mau nulis Aditya Gumai bersama dengan Sanggar Anandanya sebagai bahan skripsi saya. Tapi begitu sampai sini, udah saya mulai kepancing dunia sosial yang ibu saya geluti. Ibu saya itu punya sekolah, mungkin separuh yang bayar full. Itu pun bayar full, yang nunggak bisa separuhnya. Dan ketika pulang, ketika pelulusan ijazah dibagikan begitu saja. Taman kanak-kanak, PPA ya, dulu tuh. Ya ibu saya memang ada di dunia anak juga. Singkat cerita, saya terjebak di dunia itu. Ikut bantu orang tua, sampai akhirnya saya lupa sama tugas skripsi. Nah, disitulah saya sudah meninggalkan kampus. Ketika ibu saya bilang, kamu selesaikan. Umi mau punya anak, walaupun bukan dia yang Umi mau, selesaikan wisuda kamu. Idealisme seorang seniman, saya bilang, Umi, saya akan buktikan bahwa saya bisa hidup tanpa selembar kertas ijazah yang ditandatangani sama manusia. Saya bilang begitu. Sombong banget ya sama orang tua. Mungkin ibu saya dulu gemes sama saya, pengen dijambak-jambak gitu. Anak kurang ajar, mana gondrong lagi kan. Gondrong, saya gondrong gitu. Jadi gini-gini pernah gondrong lah. Lanjut lagi, akhirnya orang tua mengikuti saya itu. Dia terimalah padanya anak nih. Pasrah. Nah, ketika saya sama orang tua sudah mulai klop, sejalan, seirama, saya pikir saya harus nikah lah. Saya nikah, maka saya nikah tuh. Saya ada perempuan yang saya tinggalkan di Jogja. Jadi cinta yang tertinggal di Jogja. Saya bilang Jogja aku akan kembali. Saya lamar tuh perempuan. Saya minta sama ibunya, sama bapaknya. Sendiri saya datang. Proses 3 hari mas. Proses 3 hari langsung saya lamar, saya nikah, saya bawa. Hari ini saya nikah, hari Ahad, hari Senin saya bawa ke Jakarta. Dengan jaminan Bismillahirrohmanirrohim aja. Kerjaan nggak jelas gitu ya. Tapi ya kita masih bantu orang tua saja dengan kesibukan orang tua. Selagi-lagi sambil memegang pedoman bahwa saya bisa hidup tanpa ijazah tadilah. Gempa tsunami 2004 Aceh. Di situ saya menangis itu. Karena ngelihat anak-anak di TV, wah luar biasa, terus berita yang nggak berhenti tentang anak. Kita coba kumpulkan bantuan, kita titip ke lembaga A, lembaga Z, lembaga C, kita kumpulin. Tapi itu nggak bikin saya puas. Saya bilang saya harus melihat anak-anak itu dengan mata kaki saya. Nggak bisa, ini harus mata kaki berangkat. Karena begitu mata kaki berangkat, mata kepala saya nggak bisa tertipu. Maka mata hati saya akan bicara. Berjuang saya untuk bisa. Ada salah satu lembaga luar negeri ya, NGO yang membuka lowongan khusus untuk anak, mendampingi anak. Saya punya basic monolog, teater, saya punya basic puisi, saya punya basic seni pertunjukan lah. Termasuk pantomim, termasuk main boneka, ventriloquist, saya punya basic itu modal saya bilang. Sambil sebelumnya saya sama istri juga memang buka sanggar kecil di rumah,
namanya Sanggar Seni Mimiti. Berangkatlah saya ke Aceh. Di sana saya habiskan waktu untuk betul-betul bercengkrama dengan alam, dengan dunia kemanusiaan, dan pelajaran yang luar biasa Allah berikan. Di situ saya mulai balik tuh ke Quran tuh. Ya Allah, Nabi Nuh, cerita-cerita ibu masa lalu tuh keluar semuanya. Ya Allah, kapal ada di tengah kota. Wah, udah saya kayak digamparin itu. Apa udah mulai saya gondrong, udah nggak pengen lagi. Nggak pengen lagi gondrong. Pulang dari sana saya semakin yakin bahwa dunia saya adalah dunia anak-anak. Dan bahaya terbesar buat anak Indonesia saya pikir adalah bencana sosial. Bukan bencana alam. Karena bencana alam begitu nanti semua dihisap. Ketika ditanya, wahai lautan, kenapa engkau hempaskan air yang begitu banyak sehingga daratan luluh lantah dan sekian ribu umat manusia tidak ada? Apa jawab lautan? Ya Allah, ini perintah engkau. Semua begitu atas perintah Allah. Tapi ketika ada anak di samping rumah kita kena narkoba, ada ponakan kita yang lalai sholat, itu lalu ditanya ke kita bilang, ya Allah, itu perintah engkau. Tempelengin malaikat kita. Nggak ada, itu kesalahan kita karena kita tidak ada dakwah di situ, tidak ada saling mengingatkan di situ. Maka bencana sosial menjadi nomor satu buat saya di selain bencana sosial, bencana alam yang memang juga jadi konsentrasi saya. Mendongeng akhirnya jadi senjata paling utama saya untuk bisa diterima oleh anak-anak. Dan dari setiap lokasi bencana alam, saya mulai pelan-pelan tuh oleh-oleh terindah. Itu bukan Gucci, bukan jam tangan, bukan makanan, itu bukan oleh-oleh terbaik buat saya. Oleh-oleh terbaik adalah anak-anak yang harus ikut ke rumah saya, karena saya mengabdi di sana untuk mengajar di sana terus nggak mungkin. Saya punya dunia sendiri, maka saya ambil sedikit dari anak sana, 1, 2, 3 anak saya bawa pulang. Dan saya bilang sama masyarakat di sana, saya akan kembalikan anak ini ketika anak ini sudah bisa membangun kampung halamannya. Dan terus itu, dari mulai 5 anak, pertama kali 2 anak ya dari Soe. Itu ada 2 anak dari sana, terus bertambah anak dari Pulau Tunda. Akhirnya dongeng betul-betul menjadi senjata saya untuk bisa meraih hati anak-anak dan menanamkan pesan-pesan positif kepada anak. Berangkat membawa anak dari lokasi bencana alam itu sebetulnya ada rahasia di belakangnya. Yang pertama, saat itu saya berhutang sama bank. Jadi rumah ibu kandung saya itu saya gadekan ke bank untuk buka konveksi dan beberapa unit usaha. Waktu itu nggak besar, 100 juta. Tahun segitu ya, 100 juta. Dan atas restu orang tua juga pastinya. Saya hutang ke bank, buka konveksi dan beberapa unit usaha lain. Gagal tuh. Dari mulai anak dalam kandungan sampai anak umur 7 tahun, yang terbayar hanya bunganya saja. Dan tahun-tahun terakhir bunganya pun nggak terbayar, nyaris disita. Ibu saya hampir keluar dari rumah kita yang di Jati Asih itu. Ibu kita nyaris terusir karena kelalaian kita anak-anaknya. Singkat cerita, memang Allah Maha Kaya. Dalam hati saya, ini belum lunas, belum selesai. Saya bilang sama adik saya. Sekarang adik saya pegang rumah Villa Quran di Kuningan dan pegang anak-anak. Dan lebih indah dari tempat ini juga. Saya bilang sama adik saya, kita menggadaikan rumah kita, rumah ibu kita, ke manusia untuk berbisnis. Resikonya 2, untung rugi, dan saat ini kita rugi. Adik saya nggak jawab apa-apa, cuma dengar omongan saya. Terus dia bilang, jadi gimana
Karena memang udah habis akal, udah jalan buntu. Saya bilang, kita gadaikan rumah kita ke Allah. Caranya, kita masukin anak yatim di rumah. Sudah, begitu aja tuh. Dan saya nggak tahu, Masya Allah. Setelah ngomong itu, kita lupa dengan kalimat itu. Adik saya juga sudah terbenam sama kalimat yang saya sampaikan. Kita sibuk lagi cari duit buat nutup hutang. Ternyata Allah mudahkan semuanya. Sampai di depan sebuah meja persidangan bank. Ya, kita jual ini jual itu, uang kita hutang tuh 60 sekian juta lagi. 7 tahun dari 100 juta, utang masih 60 sekian juta tuh, ribanya luar biasa. Kita bawa uang 25 juta, saya kasihkan. Ada ibu saya waktu itu. Tapi waktu itu yang berangkat ibu sama adik. Singkat cerita, walaupun lewat proses panjang, Allah kasih keindahan. Dari mulai jam 9 masuk ruang bank, jam 1 baru diterima, duduk dengan baik. Diterima itu uang, tapi dengan catatan, ya, diterima itu uang dengan catatan harus cari tambahan 10 juta lagi. Jadi 25 tambah 10 sekitar 35, lunas. Kita cuma bayar pokok. Cuma bayar pokok, bunganya dihapus semuanya di close sama dia. Saya juga nggak tahu. Jadi ibu saya nangis. Dia telepon saya, carikan uang 11 juta lagi. Kita sertifikat akan selesai dan kita udah merdeka, nggak punya hutang, dia bilang. Saya pinjam hari itu, gampang banget. Gampang. Cari uang 11 juta, waktu itu baru 11 juta. 200 ribu ya buat hidup susah gitu. Dapat, kasih, nangis ibu saya. Air mata ibu saya jadi cambuk buat saya. Saya bilang, ini Umi, sertifikat saya kembalikan. Selesai. Plong. 2 bulan kemudian adik saya mengingatkan. Ingat pernah bicara ini? Bicara apa tuh? Menggadaikan rumah ke langit, menggadaikan rumah ke Allah. Wah, bismillah, mulai. Yes. Udah kita mulai cari anak. Mulai berangkat ke dongeng, pulang saya bawa. Ada daerah konflik pulang, bencana saya bawa. Mulai itu 5 anak pertama. Dan alhamdulillah. Waktu itu saya udah kerja ya di beberapa lembaga kemanusiaan ya. Ada di SOS Children, ada di Dompet Duafa, saya sempat di Dompet Duafa, ada di Askar Kauni. Dan begitu saya gadaikan semuanya ke langit, saya masuk ke dunia peran saya. Dunia peran yang ibu saya waktu itu saya belum lulus tuh sekolah tuh. Saya masih belum lulus. Ibu saya berharap saya jadi kiai, ibu saya berharap saya jadi ustadz gitu ya. Bencana Jogja lah terjadi. Gempa. Berangkat saya ke Jogja. Tidak dengan lembaga apapun. Nah, di sana banyak teman. Salah satu ada Dompet Duafa, ada apa ya. Kampus isi, Mas. Hancur. Kampus kita itu rektor 2 kali ganti kalau nggak clear dari mulai saya keluar. Tiba-tiba saya diutus sama lembaga saya jadi relawan. Iman, coba kerjasama sama kampus isi. Saya kerjasama tuh. Rektor saya nggak kenal, rektor siapa nih. Singkat cerita, duduk bareng, ya, ngobrol terus ada peluang untuk lulus. Ada peluang untuk lulus. Kita udah nggak mikirin ijazah. Orang kita mikirin utang, mikirin anak, mikirin istri. Ijazah lah kita pikirin kan. Tapi waktu itu kita ada peluang begitu kerjasama sama kampus tempat kita kuliah dulu, tempat kita dulu berinteraksi, tempat kita menimba ilmu, ya. Ada peluang untuk lulus. Kita kejar peluang itu. Jauh. Itu 22 semester, Mas. Hampir 10 tahun lebih. Luluslah singkat cerita. Begitu lulus, saya kasih ijazah ke ibu saya. Nangis ibu saya. Akhirnya Allah kabulkan doa siang malam, sujud siang malam dengan air mata ketika Umi pengen punya anak S1. Karena ibu saya termasuk orang yang nggak pernah berhenti sekolah, Mas. Hari ini aja ibu saya S3. Jadi anaknya S1 juga enggak. Akhirnya lulus juga. Jadi doa orang tua luar biasa. Iya, meskipun harus ada bencana dulu. Dan itu di luar dugaan saya tiba-tiba dapat bonus oleh ijazah. Gitu. Jadi apa yang terjadi saat itu ketika ijazah dapat, hutang lunas. Kembali isi kepala saya tentang kampus yang pernah saya kuliah di sana, tentang dunia peran, tentang sutradara, tentang naskah, tentang skenario, yang ibu saya waktu itu setahu saya tidak setuju. Tapi ada doa di situ hingga saya dapat ijazah. Hidup kita adalah seorang pemeran.
Dan sutradara kita adalah Allah yang menciptakan panggungnya, dunia ini panggung sandiwara. Para malaikat. Lalu orang-orang di sekitarnya adalah astradanya, ya, adalah kru-krunya yang menyiapkan kita makan, menyiapkan kita properti. Mereka semua yang nyiapin. Atas perintah siapa? Perintah sutradara. Kembalilah tauhid saya. Di situ mengikat hati. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ambil peran saya. Saya sangat yakin, jika ini peran yang Engkau ridhoi, maka Engkau akan fasilitasi semua peran yang saya siapkan. Peran yang Engkau siapkan, peran yang akan saya laksanakan. Sekecil apapun peran saya akan tetap menjadi pemeran utama. Saya tinggalkan tuh semua kegiatan saya yang terikat dengan manusia. Apa contohnya? Saya harus masuk pagi, daftar, absen, pulang, kerja, segala macam saya buang. Saya lepas tuh dunia pekerjaan saya. Saya fokus di mendongeng saja. Karena kalau saya jadi ustadz, saya bercanda lagi nih ke ibu saya. Nek, saya bilang, Mi, maafin ya, saya nggak bisa jadi kiai sesuai dengan mimpi nenek dulu, mimpi umi dulu. Saya ngenenekin karena saya udah punya anak. Setelah saya pelajari, ternyata jadi pendongeng itu lebih nikmat daripada jadi ustadz dan kiai yang nenek inginkan. Umi bilang, apa bentuk kenikmatannya? Saya lihat kalau ustadz lagi ceramah, anak-anak itu lari-larian di depan, itu ngeganggu. Ada yang minta inilah, minta jajan lah, minta pulang lah, bahkan ada yang minta ya nangis lah, wes macem-macem. Tapi Mi, saya bilang, setiap kali saya dongeng, nggak ada tuh orang tua yang ngeganggu saya lari-larian di depan anak-anak, saya bilang. Nggak ada tuh orang tua yang teriak, ayo pulang, sini, mandi. Nggak ada. Justru orang tua menjadi penerima manfaat kedua. Dia ada di belakang barisan anak-anak dan dia ikut mendengarkan. Dan saya menasihati orang tua, ya, dengan cara anak-anak. Dan orang tua tidak merasa saya gurui, tidak merasa saya nasihati lewat kisah-kisah yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Mungkin ini doa yang Umi minta sama Allah dan Allah kabulkan sesuai dengan kapasitas kamu. Lalu anak makin banyak. Saya ngontrak. Jadi rumah orang tua dipakai untuk sekolah kan. Yang tadinya saya janji untuk digadaikan ke langit. Tapi anak makin banyak. 7, 8, 11. Gitu ya. Saya ngontrak cari rumah yang besar. Ngontrak lagi. Sampai 3 kali ngontrak. Karena anak tambah terus. Ngontrak terakhir itu rumah lantai 2. Dan di antara ngontrak itu saya bilang sama Nana, doain Abah ya, supaya kita semua punya tempat yang lebih besar, sehingga manfaat kita bisa lebih besar lagi. Berlalu tuh waktu. Dan tiba-tiba pelan-pelan kita nyicil tanah ini. Ini tanah nyicilnya aja 2 tahun kalau nggak keliru. Nyicil 2 tahun, cepat ya, cepat sekali ya. Karena kita kiblatnya sudah kita ganti, sudah lagi bukan hidup untuk apa, kita menjadi peran. Nah, Allah yang nyapin tuh propertinya kan. Bayangin untuk dapat tanah seluas ini. Yang pertama hanya 1000 meter, ini perluasan ke sini. Total 2.500 di satu tempat ini aja. Jadi kalau saya pengen punya rumah kecil dulu, ukuran 64 meter, tipe 21 mungkin itu perlu waktu 10 tahun untuk bisa lunas. Karena itu mimpi saya, pengen punya rumah. Tapi setelah saya merubah mimpinya anak-anak langit, merubah mimpi saya terhadap apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah, hanya perlu 2 tahun tanah 1000 meter Allah lunasin. Dan ngebangun dari mulai mimpi, ngumpulin tanah, ngangsur tanah, ngebangun, proses 7 tahun. Sampai sebesar ini. Dan dalam kurun waktu 7 tahun itu, bukan cuma tempat ini yang berdiri. Rumah makan gratis di Jati Asih berdiri, di atas tanah wakaf. Villa Quran di Kuningan berdiri, tempat yang lebih luas dari ini. Dan satu lagi, rumah yang kita kontrak dulu, itu dihibahkan. Jadi akhirnya kembali lagi, kita mau memerankan hidup kita atau kita mau menerima peran dari Allah.
Kalau kita memerankan hidup kita, 10 tahun saya hanya dapat tanah 65 meter. Tapi begitu saya memerankan peran Allah, dan saya yakin ini adalah peran Allah, saya lakukan dengan niat sungguh-sungguh, dengan menjaga amanah yang luar biasa, dan saya lepas, tidak ada punya saya, semua punya Allah. Semua punya Allah. Orang pakai tempat ini berkali-kali pakai. Orang nginep di sini dari Kalimantan, dari mana nginep di sini, nginep. Bahkan di tempat ini kita fasilitasi ruang-ruang publik, guest house, joglo. Anak-anak kita latih untuk bisa masak, bisa masak, membuat keahlian sesuatu untuk dibagikan. Ketika ada orang datang memberikan sesuatu, saya bilang bukan punya kita. Ini punya orang. Bahkan saya sampai bilang sama anak, uang yang ada di kantong ini bukan punya abah, nak. Punya abah dong, kata anak-anak yang sekian banyak sekarang. Jumlah anak sekarang ada 122. Ya, 3 tempat. Ya, ini bukan uang abah, nak. Ini uang orang. Uang abah ada di kantong abah, enggak. Coba sebentar lagi punya orang. Datang anak, bah, token habis. Tuh. Berarti punya tukang listrik. Enggak lama, gas habis. Berarti punya gas. Tiba-tiba ada anak sakit, harus ke dokter. Berarti punya dokter. Lah punya kita yang mana? Punya kita adalah hidup yang luar biasa. Dan saya senang ketika saya pribadi menjadi pelantara terkabulnya doa orang-orang baik. Nah, ketika saya mengambil peran ini, ingin jadi pemeran utama, cobaannya banyak. Sampai pernah di rumah kita, nggak punya apa-apa, cuma bisa masak singkong aja. Saya dulu jadi kenek, kerja proyek perumahan Kelapa Gading. Saya ngelihat saya bikin kolam renang, ngegali, saya ngecor. Nah, kebayang di kepala saya ada kolam renang di tempat kita buat anak-anak juga. Boro-boro. Bangunan. Lihat bangunan. Hampir 3 bulanan lah buat bekal anak-anak lebaran aja. Lalu saya di tempat sakit, jualan kerupuk, jualan nasi kucing, banyak lah. Itu cerita-cerita. Memang perjalanan beban seorang pemeran utama harus begitu. Susah. Jadi menikmati kesusahan itu luar biasa. Sampai terakhir saya sakit kena ITP. Idiopathic thrombosit purpura kalau nggak keliru. Itu kelainan sel darah. Saya 2 tahun nggak bangun. Yang persis nggak bangunnya setahun. Kelainan sel darah. Sampai saya bolak-balik rumah sakit, hafal lah saya rumah sakit. Sampai saya bilang sama istri Umi, andaikan Allah harus panggil saya pengen di tengah anak-anak. Saya nggak mau jauh dari anak-anak. Anak-anak itu udah banyak. Saya mau di tengah anak-anak. Saya nggak mau jauh dari anak-anak. Sampai pada saatnya saya udah drop. Trombosit 1000. Itu ada rekam mediknya tuh. 1000. Trombosit 40.000 aja. Orang kena demam berdarah udah kolep-kolep itu. Saya 1000. Nah saat itu saya udah nggak kuat, saya bilang sama istri, kita pulang. Saya mau di rumah. Saya mau di rumah. Di rumah, udah geretakin. Tetangga kumpul kanan kiri. Saya udah diasinin. Saya udah nggak denger apa-apa. Cuma denger aja orang. Ada yang nangis, ada yang apa. Saya udah pasrah, bismillah ya Allah, ridho. Kalau engkau panggil sekarang, saya siap. Tapi nggak dipanggil-panggil. Sampai akhirnya saya tersadar ada air mata yang netes di tangan anak saya, di tangan saya dari anak saya. Dia bilang, Abah sehat. Kalau Abah nggak ada, Abah sakit terus, aku sama siapa? Das! Tuh tetesan air mata itu jatuh ke tangan, itu bikin terang semua di kepala. Ya Allah, sepertinya peran ini belum berakhir. Pertunjukan belum berakhir. Ini bagian dari peran yang terberat buat saya. Saya buka mata, saya bilang sama istri, Mi, ke rumah sakit lagi. Istri saya panik. Rumah sakit aku? Langsung itu di rumah ibu, kebuka semua tuh jalan. Di rumah kita, kebuka lagi jalan, orang-orang pada minggir, masukin saya. Nggak ada ambulan, nggak ada apa, pakai mobil sedan tua itulah. Berangkat lagi ke rumah sakit. Masuk lagi, UGD lagi. Pasien ini yang tadi pulang izin ya, karena cuti izin ya. Cap-cup jantung, masukin lagi, suntikin lagi, masukin lagi. Seger sampai sekarang. Sekarang orang sampai sekarang saya kalau kampung ibu saya, tempat saya kecil, tempat di Jatiasi, ada orang-orang tua teman-teman ibu saya itu kalau ketemu saya itu, Iman ya, lu tuh dulu udah mau mati. Orang-orang tua teman ibu saya ya, mereka tahu saya kecilnya ya, sampai gitu, lu masih seger, masih hidup, tambah ganteng gitu.
obatnya adalah doa anak-anak. Sudah. Dan sampai hari ini, dari sekian banyak ujian, sekian banyak cobaan, semua saya nikmati. Bahwa ujian itu adalah bagian dari menuju peran berikutnya yang Allah kasih, dengan ujian yang pastinya disesuaikan dengan peran yang mau kita ambil. Karena buat saya, hidup mengikuti perintah sutradara dengan pegangan naskah dan skenario. Apa naskahnya? Al-Quran. Apa skenarionya? Al-Quran. Apa naskahnya? Al-Quran, hadis. Hadis termasuk yang menuntun kita. Draft. Saya fokus ini anak. Anak-anak dari mana saja? Anak-anak dari Sumatera sampai Papua ada. Anak-anak dari Manado, Sulawesi paling ujung, nyaris ke laut, perbatasan sama Filipina, sampai ke NTT ada. Anak-anak dari tengah kota, sampai anak-anak dari dalam hutan yang kita jemput tidak menggunakan baju, tidak berpakaian, tidak beragama, rambutnya segini, kita bawa pulang. Dan anak yang tadi dari dalam hutan, nggak bisa bahasa, nggak bisa berpakaian, makan masih tidak teratur, sekarang anak itu sudah hafal 5 juz. Dan saya ingin anak-anak yang saya sebut anak langit ini, dia harus mencontoh seperti yatimnya Rasulullah. Dia kuat, dia tangguh, dia disiplin, dia bersungguh-sungguh, dia pantang mengeluh. Lalu bagaimana dengan kasih sayang orang-orang lain yang mau menyayangi mereka? Silakan, sayangi mereka sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Quran. Tapi tidak menjadikan dia lemah. Tapi jangan jadikan dia generasi peminta. Kalau ada orang datang, Kak Iman, aku mau kasih amplop anak-anak. Kalau hari Sabtu boleh. Kenapa kalau hari Sabtu boleh? Hari Sabtu adalah jatah jajan anak-anak dan keluar buku tabungan anak-anak. Kalau hari lain, kita mau kasih gimana? Beli tempenya, beli mie-nya. Kita nggak perlu tempe, beli tempenya, lalu berbisik ke mereka. Hai anak-anak, aku beli tempemu, aku borong semuanya, lalu tolong sedekahkan. Maka anak-anak akan serentak bergerak. Dia keliling, dia cari rumah-rumah yang sudah menjadi tujuan sedekah mereka. Ada 30 rumah di sekitar rumah ceria ini yang menjadi rumah tempat mereka berbagi. 30 lansia, 30 janda yang rumahnya memang secara ekonomi dia harus dibantu. Anak-anak loh. Karena kalau anak-anak hanya menerima apa yang diberikan oleh orang-orang baik yang datang ke rumah ceria ini, dia rugi, saya rugi. Yang untung orang yang ngasih, Mas. Kenapa saya rugi? Kenapa anak-anak rugi? Bahwa yang diberikan lalu dimakan, ya, selain menjadi energi positif buat dia, tapi kalau tidak membawa kebaikan buat isi kepalanya, percuma. Apa contoh kebaikan? Mereka datang bawa beras, mereka datang bawa bantuan, mereka datang bawa uang, mereka berbagi ke kita. Pekerjaannya itulah yang harus diserap, amalannya itulah yang harus diserap isi kepala, yang diterima diserap sama tubuh. Maka kepala harus terima itu, harus diambil itu, sehingga kelak begitu dia besar, dia akan 3 kali, 4 kali, bahkan 7 kali lipat melakukan kebaikan daripada orang-orang baik yang datang ke sini. Dilatih dari sekarang. Mereka punya minimarket, mereka punya kafe, mereka punya mie sehat, dan beberapa lembaga kemanusiaan, majelis-majelis taklim, mesen mie-nya kan anak. Anak-anak bikin dari nol, ngegiling. Ya, mereka punya tempe, mereka punya ternak kambing, dan nanti siang nih kita akan potong kambing, ada orang akikah. Jadi kita bagi peran lah. Jadikan saya satpam, jadikan saya security. Bapak cari anak yatim, ibu cari anak yatim, taruh di sini. Saya 24 jam jagain. Biar saya satpamnya. Saya satpamnya anak-anak. Kalau ada orang lain ngelihat, oh Kak Iman enak banget ya jaga anak-anak yatim, ya karena saya satpam. Orang mengenal saya ngurusin anak-anak sebagai pendongeng yang ngurusin anak, iya karena saya satpam. Kenapa? Karena satpam ada di depan. Orang yang lewat wirawiri pasti ketemu. Jarang orang yang kenal di dalam tuh kantor, manajer, supervisi, sampai penanam saham, penanam modal, pemilik bangunan, nggak ada yang kenal. Tapi adanya satpam karena ada orang-orang di dalam itulah. Nah, Iman Surahman nggak mungkin ada di depan sebagai seorang satpam kalau nggak ada orang-orang baik di belakang. Nah, orang-orang baik itu siapa? Orang-orang yang Allah perankan sebagai kru peran yang saya lakukan. Abang, ayah, bunda, kakak semua, ingat, harta paling indah, harta paling luar biasa adalah anak.
ketika kita Allah tidak takdirkan tidak memiliki anak, masih banyak anak-anak yang Allah lahirkan dari hati kita. Ayah, bunda, ketika kita sudah bisa lakukan itu, kita masih bisa melakukan yang lain. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, harta yang disedekahkan. Jangan sampai nanti ketika kita turun panggung, kita teriak-teriak hanya mau melakukan satu ibadah, yaitu bersedekah. Saya Iman Surahman, satpamnya Nana, sebagai seorang pendongeng, juru kisah, laki-laki yang terpanggil. Mohon maaf dan akhirul kalam. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.